Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Akhil Akmaluddin Makarim dari KKN BBM 66 Universitas Airlangga, kelompok Lingkong, Cerme, Gresik. Di sini saya akan mewawancara salah satu pegiat UMKM di Desa Lingkong. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Didi. Untuk Bapak Didi, bidang UMKM-nya itu nopo nggih? Apa? Di bidang Mebel furnitur sama interior. Oh gitu. Contoh-contoh barangnya itu seperti apa nggih Pak? Kita bikin furnitur itu sesuai dengan pesanan. Jadi kayak meja, kursi, sofa, kitchen set gitu. Nggih. Itu berdirinya mulai dari tahun kapan nggih? Berdirinya kalau di sini sih 2005 Mas. 2005, berarti udah 10 tahun lebih nggih. 10 tahun lebih. Nggih. Untuk pekerjanya? Pekerjanya untuk sementara ini kita tinggal 3 orang. 3 orang. Lokasinya ada di alamat? Lokasinya alamatnya ada di Desa Lengkong, RT 1 RW 1. Nggih. Berarti di rumah Bapak? Di rumah sendiri. Nggih. Terus perjalanannya dari tahun awal itu pripun nggih? Maksudnya modalnya, terus itu bikin sendiri atau ada pernah ikut orang atau pripun ngoten? Untuk permodalan itu hasil usaha sendiri Mas. Oh berarti dari dana sendiri. Nggih. Terus sampai sekarang tetap berarti produksi dipakai gitu nggih? Nggih. Nggih. Terus bahan bakunya? Bahan bakunya itu kita manfaatkan dari bahan baku lokal Mas. Nggih. Untuk kayu-kayunya itu kita ambil dari TPK tempat pelelangan kayu. Terus untuk material yang lain-lainnya kayak multiplex, kayak cat finishing itu kita belanja dari Surabaya. Nggih. Terus ini kan kemarin barusan ada pandemi nggih. Nggih. Nah itu apa ada perbedaan sebelum dan sesudah pandemi itu? Apa ada perbedaan nggih? Jelas ada perbedaan. Jelas. Perbedaannya di yang paling signifikan itu di mananya Pak? Signifikan itu produksinya Mas. Kita omset berkurang itu sampai 80%. 80%. Jadi ya gimana ya? Kita nggak sampai gulung tikar lah, tapi kita berusaha semampu kita sendiri. Nggih. Terus itu kalau pemasarannya jualnya kemana itu di daerah mana saja nggih? Kalau penjualannya itu kita di daerah pedesaan sini saja sama Gresik. Tapi pernah kirim ke luar Jawa Timur mungkin? Kita pernah kirim sebelum pandemi itu kita pernah kirim sofa ke Papua, daerah Jayapura. Oh, nggih. Ya paling cukup segitu Pak untuk wawancara kali ini dengan Bapak Didik dari Furnitur Lengkong nggih. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhil Akmaluddin Makarim, perwakilan dari kelompok KKN BBM 66 Universitas Airlangga di Desa Lengkong, Cerme, Gresik. Di sini saya berada di salah satu rumah produksi kain tenun nggih. Kain tenun di Gresik, khususnya di Desa Lengkong. Di sini sudah ada salah satu narasumber, yaitu dengan Ibu siapa? Kusmiati. Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati di sini sebagai apa nggih Bu? Pekerja, pelopor. Oh berarti pelopor itu Ibu yang pertama bikin di sini. Oh nggih. Kalau boleh tahu mulai dari tahun berapa nggih Bu? 91. 91 itu Ibu sendiri? Iya. Oke. Terus sampai sekarang perkembangannya itu sudah berapa orang nggih?
45. 45 berarti itu setiap tahun tambah gitu nggih. Ya. Terus itu modal awalnya gitu dari mana nggih? Dari Jeragan. Oh, nggih. Terus alat-alatnya ngoten? Dari Jeragan. Oh, sama saja. Terus ini kan produksi Dari pengepulnya. nggih. Terus napa? Ini kan setiap hari produksi berarti nggih. Nah, itu setiap hari bisa satu lembar kain atau berapa hari gitu baru jadi nggih? Orang satu bisa sampai 1 lembar. Satu hari. 1 hari sampai 1,5 lembar. Terus kalau setiap minggu itu saya setor itu 250, sekitar 300 lembar. Oke. Terus kayak seperti desain terus modelnya itu pripun nggih? Yang desain itu dari bapak, Nggih. yang bikin motif itu bapak. Terus itu proses produksinya bisa dijelasin apa tidak nggih, Bu? Mulai dari bahan baku benang nggih sampai jadi itu seperti apa? Ya seperti benang, gelondongan, terus dikasih kelir apa saja, terus gambar, terus dibuka. Mas gak tahu rumit. Terus digambar, terus dipalet itu, terus terus di toto itu ditenun. Terus itu langsung jadi. langsung jadi itu dipotong, dijahit, terus dipres, itu ada alatnya. Oh, Terus nggih. dicuci. Ini buat nyuci. Di sini Iya, buat nyuci, terus ini gelandongannya ini. dikeringkannya juga di sini. Ya, terus habis itu terus dilempit, terus dipres, terus diantar ke pengepulnya. Oh, nggih, seperti itu. Yes, mungkin cukup sekian nggih, Bu. Ya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhil Akmaluddin Makarim dari kelompok KKN BBM 66 Universitas Airlangga, kelompok Lingkong, Cermai, Gresik. Di sini saya akan mewawancara salah satu pegiat UMKM di Desa Lingkong. Boleh dikenalkan Bapak dan Ibu ini namanya siapa? Iya, nama saya Bia Rodia. Dan saya juga Maskur, Pak Maskur. Ini dari UMKM apa nggih? Pengrajin maksudnya? Nggih, pengrajin apa? Nggih, pengrajin apa? Tas dari tikar tenun. Nggih. Ada juga dari pengrajin tutup uji. Terus berdirinya usaha kerajinan gitu berarti. Nggih. Kerajinan. Akhirnya usaha tas kita itu mulai tahun 2017. 2017 berarti sekarang 5 tahun. Iya. 5 tahun ada. 6 tahunan. 6 tahun. Iya, Iya. ada. Tapi ya maju mundur usahanya. Terus itu awal usahanya itu inisiasinya dimulai dari panjenengan Ibu sendiri apa ada dari orang lain terus diteruskan gitu? Dari kita berdua. Kan ceritanya gini, kan asal muasalnya kan bapaknya kerja di perusahaan, karyawan swasta. Kok kepingin keluar gitu loh, lah merintis usaha apa gitu. Akhirnya saya tanya ke saudara saya yang ada di Lamongan, kebetulan saudara saya sudah pengrajin tas. Nah, saya belajar dari situ, akhirnya nekat saya buat tas sendiri, tapi di samping buat tas masih kerja di pabrik juga gitu. Berarti kayak sampingan ngoten. Ya, Iya. sampingan, terus sudah tidak kuat, habis operasi juga, akhirnya salah satu dilepas. Jadi yang di pabrik itu dilepas, yang ditekuni itu usaha tas. Nah, semenjak corona itu mulai kesulitan kita. Berarti ada perbedaan nggih sebelum dan sesudah corona itu? Iya, Iya, sebelum corona jauh. itu kan Perbedaannya jauh, Mas. untuk haji, Mas, souvenir haji, umroh kan seperti itu, selamatan kan gitu. Nah, karo corona kan nggak boleh kumpul-kumpul.
haji juga nggak ada, umroh juga nggak ada kan. Nah, dari situ macetnya kita itu. Dari situ terus kita juga kan nggak pernah memasarkan juga ke pasar-pasaran, cuma Kalau ada orang pesanan gitu loh. aja. Berarti ini buatnya itu tergantung pesanan ngoten. Iya. Kalau ada yang minat baru tak buatkan. Tidak pernah buat sendiri terus dipasarkan sendiri di pasar atau di internet gitu. Tidak. Di internet pernah Di tak pasang di Online. Facebook itu lancar pertamanya. Dari situ lancar, nggak tahu mungkin ada orang yang jahil gitu loh. Dipopol. Dipopol Dipopol. terus mboten saged Saged. ngoten lho. Terus kula buat lagi kan, buat akun lagi, Facebook lagi, tak upload, tak posting. Satu pun nggak ada yang nyantol gitu. Terus pernah saya taruh di pasar juga. Di daerah Menganti kalau nggak salah, pasar Menganti Pak Sopo itu. Iya. Nah, mungkin banyak saingan mas, kan gini di Lamongan itu kan pusatnya tas Tas. Karteno. Oh, Nah iya. di Gresik kan cuma saya tok. Nah antara Lamongan sama saya itu lebih murah Lamongan. Kenapa lebih murah dari Lamongan? Soalnya satu, pusat tikarnya itu berada di Lamongan. Jadi Lamongan itu ngambilnya itu lebih murah. Murah. Makanya beliau bisa jualnya ke pasaran juga bisa murah. Lah saya kan nggak bisa. Harganya itu lebih murah dari sana gitu. Terus juga yang dari Lamongan itu ngambil sisa-sisa gitu. Kan dekat sama yang Dekat, sisa. kalau punya dekat ambil yang sisa-sisa. Nah sisa itu harganya miring. Nah, Miring. kita kan nggak bisa. Kita kan Jadi belinya harganya- itu gelondongan, Mas. Gelondongan. Iya. Terus juga yang bahannya itu yang foringnya itu spun-punnya itu kan lebih tebal kita. Makanya kadang-kadang ada orang beli itu membandingkan kalau nggak jeli ya dikira kita itu mahal. Mahal. Padahal Mahal tapi gini loh mas, ini cara Jawa niku. Nggawa rego, nggawa rupa. Oh, berarti mahal tapi ada kualitasnya. Kualitas. bagus. Tapi kadang orang desa kan kadang nggak mikir seperti itu, sepenting murah. Berarti kalau dari awal sebelum corona itu kendalanya atau permasalahannya itu paling besar itu apa nggih? sebelumnya Nggih, Sebelum sebelum corona mungkin modalnya atau pemasarannya. yang masalahnya itu pemasarannya. Pemasaran. Pemasarannya. Pemasaran. Berarti kalau setelah corona ini sudah produksi lagi atau Setelah pas corona itu masih produksi. Produksi. Nah setelah corona tahun berapa itu loh yang macet itu 2021 itu mandek grek sampai saat ini belum ada produksi lagi? belum. Enggak. Terakhir kemarin tuh sebelum puasa terakhir buat souvenir lahiran. Lahiran. Ya mungkin cukup seperti itu nggih. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Ini dari UMKM Kerajinan Tas dan Tutup Tutup ruji. Ruji dari Desa Lengkong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.